Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Zahra Nur Aulia. Saya dari kelas A3. NIM saya 2521010101012. Saya dari program studi pendidikan agama Islam. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan video yang berjudul Kesatuan Sistematika Sila-Sila Pancasila ini dengan baik. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Bapak Bahrul Munib SHI MPDI. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sangat penting dalam kehidupan nasional dan bernegara. Dalam Pancasila, kelima sila tersusun secara hierarkis dan tidak terdiri dari satu sama lain. Sangat penting bagi setiap warga Indonesia untuk memahami bagaimana sila-sila Pancasila bersatu secara sistematik sehingga mereka dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi Kesatuan Sistematika Sila-Sila Pancasila. Yang pertama adalah pengertian Pancasila. Pancasila adalah yang memiliki dasar Republik Indonesia. Ada 5 macam dasar negara. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta kelima, dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila kelima ini memiliki arti yang begitu baik. Di dalam sumber hukum ini, dalam keadilan adalah membutuhkan yang namanya adil. Jadi, kata adil ini sangat dibutuhkan untuk rakyat-rakyat Indonesia. Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 menjelaskan bahwa Pancasila adalah dasar filsafat bangsa Indonesia. Beliau menegaskan bahwa Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mendasari segala aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bernegara. Muhammad Yamin menyatakan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, dan tujuan serta cita-cita hidup bangsa Indonesia. Pendapat ini menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya sekadar dasar negara dalam arti formal, tetapi merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia sejak lama. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa memberikan arah dan tujuan hidup bagi bangsa Indonesia, baik dalam kehidupan individu, bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Pancasila menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bersikap, berperilaku, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Setiap warga Indonesia harus memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan mereka. Yang kedua adalah sejarah perumusan Pancasila. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan hasil dari proses yang panjang dan melibatkan pemikiran mendalam dari para pendiri bangsa. Dalam sejarah yang ada pada perumusan Pancasila, yang ada juga pada negara Indonesia ini, tidak bisa melepaskan konteks yang dimana perjuangan ini upaya para pendiri bangsa untuk merumuskan filosofis bagi para negara Indonesia yang akan didirikan. Beberapa tokoh nasional menyampaikan pidato pada sidang pertama BPUPKI dan memberikan pendapat mereka tentang dasar Indonesia yang akan dibentuk. Dalam pidatonya pada 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyarankan 5 asas untuk negara Indonesia merdeka. Yang pertama, peri kebangsaan. Kedua, peri kemanusiaan. Ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan yang terakhir adalah peri kesejahteraan rakyat. Soepomo pada tanggal 31 Mei 1945 menyampaikan pidato yang membahas tentang dasar negara Indonesia dari perspektif integralistik. Beliau mengemukakan bahwa negara Indonesia harus didasarkan pada paham negara integralistik yang mengatasi segala golongan yang tanpa adanya pertengkaran di masa itu dan juga memihak pada golongan tertentu. Pidato dengan paling monumental dalam perumusan Pancasila disampaikan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidatonya yang kemudian dikenal sebagai lahirnya Pancasila. Soekarno mengusulkan 5 dasar bagi negara Indonesia merdeka yang disebutkan dengan
istilah Pancasila. Kelima dasar tersebut adalah: 1. Kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau perkemanusiaan. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir adalah ketuhanan yang Maha Esa. Setelah sidang pertama BPUPKI berakhir, Soekarno mengetuai panitia kecil untuk merancang dasar negara dengan secara hadir dalam sidang tersebut. Panitia kecil ini kemudian berubah menjadi Panitia 9 yang terdiri dari 9 tokoh nasional. Yang pertama adalah Soekarno, kedua Muhammad Hatta, ketiga Muhammad Yamin, keempat Ahmad Soebarjo, kelima Abdul Kahal Muzakir, keenam Wahid Hasyim, ketujuh Abi Kusnotejoro Soesjoso, kedelapan Agus Salim, dan kesembilan adalah Alexander Andreas Maramis. Panitia 9 mengadakan sidang pada tanggal 22 Juni 1945 dan berhasil merumuskan sebuah dokumen yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta. Piagam Jakarta memuat rumusan dasar negara yang terdiri dari 5 sila dengan rumusan sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang kedua BPUPKI kemudian memutuskan bahwa Piagam Jakarta harus menjadi bagian dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Namun setelah kemerdekaan Indonesia diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945, ada perdebatan tentang sila pertama yang tertulis dalam Piagam Jakarta. Tokoh-tokoh dari Indonesia bagian timur yang sebagian besar tidak beragama Islam merasa keberatan dengan frasa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya karena dianggap tidak mencerminkan keragaman agama di Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengadakan sidang dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat Pancasila dalam pembukaan dengan rumusan sebagai berikut. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembahasan yang ketiga adalah kedudukan Pancasila. Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting dan fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kedudukan Pancasila dapat ditinjau dari berbagai perspektif, antara lain sebagai dasar negara, ideologi nasional, pandangan hidup bangsa, dan sumber dari segala sumber hukum. Setiap kedudukan tersebut memiliki implikasi dan konsekuensi yang berbeda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti bahwa Pancasila adalah dasar atau landasan yang menjadi dasar berdirinya negara Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara dan membentuk undang-undangnya. Sebagian bagian dari kehidupan negara termasuk pemerintahan, hukum, ekonomi, dan sistem sosial budaya harus dibangun di atas yang ada pada Pancasila dengan mengandung nilai-nilai Pancasila yang ada. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi nasional. Dalam ideologi itu untuk membentuk karakter yang baik secara itu juga membentuk pola pikir dalam pendidikan di masa depan serta membentuk dasar kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia dengan kebutuhan masyarakat sambil mempertahankan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai fundamentalnya. Keterbukaan ideologi Pancasila memungkinkan Pancasila tetap aktual dan relevan dalam menghadapi berbagai kesulitan dan transformasi. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa Pancasila merupakan pedoman atau acuan bagi bangsa Indonesia dalam bersikap, berperilaku, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pandangan hidup, Pancasila memberikan arah dan tujuan yang jelas bagi kehidupan bangsa Indonesia, baik dalam kehidupan individu, bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Pembahasan yang keempat namanya sila-sila Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 sila, masing-masing memiliki makna dan nilai filosofis yang mendalam.
Kelima sila tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan satu sama lain. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memiliki makna yang sangat berharga pada keagamaan, seperti sama halnya dengan ketuhanan. Makna ini berharga karena memiliki sisi yang harmonis serta bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dengan perlakuan sila-sila pertama dalam secara unsur keagamaan. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengandung makna bahwa bangsa Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila adalah persatuan Indonesia. Sila ini mengandung makna bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bersatu, yang menempatkan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Persatuan Indonesia dibangun atas dasar Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Persatuan Indonesia ini mencakup segala aspek. Dengan demikian yang dilakukan secara sikap mempersatukan bangsa dengan keadaan yang begitu mencintai alam-alam yang ada pada Indonesia dengan tidak melakukan kekejaman terhadap alam-alam yang indah. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila adalah dalam permusyawaratan perwakilan ini mengandung makna bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan pada Undang-Undang Dasar. Sistem pemerintahan Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan pada musyawarah dan untuk mufakat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila adalah mengandung makna bahwa setiap warga Indonesia harus mendapatkan perlakuan yang adil dalam segala dunia di kehidupan, baik secara dunia entertainment, dunia maya, dunia lampau dalam gunanya keadilan di berbagai dunia, negara dan juga dari sisi baik material. Keadilan ini harus dipatutkan. Mereka sangat-sangat membutuhkan yang namanya keadilan secara sikap-sikap terhadap keadilan berbangsa bernegara. Nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial antara lain menjunjung tinggi keadilan, menghormati hak-hak orang lain, suka menolong orang lain, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain, tidak bersikap boros dan bergaya hidup mewah, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, suka bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain, serta melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan bersama. Pembahasan yang kelima adalah pengertian kesatuan sistematika Pancasila. Kesatuan sistematika Pancasila mengandung pengertian kelima sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh, sistematis, dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kelima sila tersebut merupakan bagian-bagian sendiri atau disebut dengan individu dan juga bermaksud dalam rangkaian yang berdasarkan persatuan dan kesatuan yang saling berkaitan dan saling mendukung dalam satu sistem. Pembahasan yang keenam adalah sifat kesatuan sila-sila Pancasila. Kesatuan sila-sila Pancasila memiliki beberapa sifat yang menunjukkan keterkaitan erat antar sila dan membentuk satu sistem yang utuh. Sifat-sifat kesatuan tersebut menggambarkan bagaimana kelima sila dalam Pancasila saling berhubungan dan dalam terbentuk pada persatuan dan kesatuan yang ada. Sifat-sifatnya yang pertama, satu, kesatuan yang bersifat organis. Kesatuan yang disebut dengan sifat organis artinya kelima sila tersebut merupakan bagian-bagian yang hidup dan saling berkaitan seperti organ-organ dalam tubuh makhluk hidup. Kedua, kesatuan yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Dengan adanya ini, Pancasila berarti disusun dengan secara hierarkis dan berbentuk piramidal, yang berarti bahwa kelima sila tersebut disusun dalam urutan tingkatan dengan sila yang di atas berfungsi sebagai yang ada pada bawahnya disertakan untuk penjabaran seperti yang disebutkan dalam sila yang di bawah berfungsi sebagai pengalaman dan penjabaran dari sila-sila yang di atasnya. Yang ketiga, kesatuan yang saling mengisi dan saling melengkapi. Sila-sila Pancasila saling melengkapi dan saling mengisi ini. Setiap sila memiliki kekurangan atau keterbatasan sendiri, tetapi ketika digabungkan dengan sila lain, mereka menjadi sempurna dan lengkap.
Yang keempat, kesatuan yang bersifat yuridis konstitusional. Kesatuan sila-sila Pancasila juga bersifat yuridis konstitusional, artinya kesatuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Sebagai dasar negara yang tercantum dalam konstitusi, kesatuan sistematika Pancasila menjadi norma fundamental yang harus ditaati dan dilaksanakan dalam seluruh aspek kehidupan kenegaraan. Kelima, kesatuan yang bersifat filosofis. Persatuan dengan sila-sila Pancasila bersifat filosofis, artinya kesatuan itu dinamakan untuk dibangun atas dasar pemikiran filosofis yang mendalam tentang hakikat manusia, masyarakat, dan negara. Dalam kelima sila pada Pancasila ini bersifat filosofis yang bermaksud dengan dari nilai-nilai yang ada pada Pancasila ini, terutama yang masuk dalam filosofis ini, terus berkembang secara sistematis oleh para pendiri bangsa. Pembahasan yang ketujuh, hubungan hierarkis dan berbentuk piramidal. Salah satu ciri khas kesatuan sistematika sila-sila Pancasila adalah hubungan piramidal dan hierarkis. Memahami hubungan piramidal dan hierarkis ini sangat penting untuk memahami Pancasila secara menyeluruh. Struktur yaitu yang pertama, 1. Struktur hierarkis Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa adalah yang paling tinggi dan paling penting dan merupakan landasan moral dan spiritual untuk berbangsa dan negara. Tanpa sila pertama, sila-sila berikutnya akan kehilangan landasan sikap yang memiliki bermoral tanpa membedakan yang ada pada Pancasila tersebut. Berikutkan dengan sila yang kedua ini memberikan kebaikan-kebaikan yang ada seperti dengan sikap yang ada pada Pancasila ini, serta penjabaran dari Pancasila pertama dalam konteks hubungan antar manusia. Sila ketiga, persatuan Indonesia merupakan penjabaran lebih lanjut dari sila pertama dan kedua dalam konteks kehidupan berbangsa. Persatuan Indonesia memiliki jiwa yang baik oleh sila pertama dan kedua. Persatuan yang dibangun harus berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan, bukan berdasarkan pada kepentingan kelompok atau golongan semata. Sila keempat, kerakyatan ini bermaksud pada demokrasi yang dimana dilakukan secara sungguh-sungguh serta dilakukan sidang untuk mendapatkan solusi dan masukan. Kerakyatan merupakan prinsip yang mencakup dengan adanya musyawarah atau sesuai dengan perlakuan pada jalur hukum. Dalam kelima ini, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bertujuan dengan dicapai secara keadilan atau adil, berpelakuan secara jujur dengan sikap keadilan yang sebenarnya. Di dunia hukum ini melakukan keadilan tidaklah mudah, namun jika dilakukan secara jujur dan ingin melibatkan masalah ini dengan baik, jalur hukum akan mempermudah jalannya. Jika melakukan sebaliknya, maka tidak akan berjalan dengan baik. Satu-satu akan muncul kejahatan yang diperoleh. Struktur yang kedua adalah bentuk piramidal Pancasila. Bentuk piramidal Pancasila menggambarkan bahwa sila pertama memiliki cakupan yang paling luas dan fundamental, sedangkan sila-sila berikutnya merupakan penjabaran yang lebih spesifik dan konkret. Jika digambarkan dalam bentuk piramidal, pada sila pertama ini memiliki puncak keberagaman yang ada, serta pada sila kedua ini juga berkemanusiaan yang artinya melakukan sikap berkemanusiaan secara adil tanpa adanya pertengkaran di beberapa pihak. Struktur yang ketiga adalah implikasi hubungan hierarkis dan piramidal. Pertama, dalam memahami dan mengamalkan Pancasila, tidak boleh meninggalkan sila pertama sebagai landasan. Pada sila pertama ini, yang bertentangan keberagaman atau keagamaan ini adalah persatuan dan kesatuan yang dilakukan secara adil. Tanpa landasan sila pertama, pengalaman sila-sila berikutnya akan kehilangan arah dan pegangan moral spiritual. Kedua, setiap sila harus dipahami dan dipraktikkan dengan benar. Jangan lupa sila-sila sebelumnya. Misalnya, dalam mengamalkan sila persatuan Indonesia, tidak boleh melupakan pada Pancasila yang pertama, karena pada sila pertama ini menganut yang namanya keberagaman yang ada pada Pancasila. Sila pertama ini bermaksud pada ketuhanan yang berarti secara intinya itu tentang beragama umat manusia dengan manusia lainnya. Ketiga, mencapai tujuan akhir dari penerapan Pancasila. Keadilan sosial ini bagaimanapun hanya dapat dicapai melalui pelaksanaan yang efektif dari keempat sila tersebut. Keadilan sosial akan menjadi semu dan tidak berkelanjutan jika tidak didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan.
Pada beberapa yang ada pada Pancasila ini memiliki cara untuk mengembangkan dengan lebih baik tanpa adanya peraturan kekejaman yang ada pada Indonesia ini dalam bentuk secara piramidal. Ini bermaksud pada sila-sila Pancasila. Pembahasan yang ke-8 adalah hubungan saling mengisi dan saling melengkapi. Selain hubungan hierarkis dan piramidal, sila-sila dalam Pancasila juga memiliki hubungan yang bersifat saling mengisi dan saling melengkapi. Hubungan ini menunjukkan bahwa setiap sila memiliki keterkaitan yang erat dengan sila-sila lainnya dan tidak dapat dipahami atau dilaksanakan secara terpisah. Pancasila secara utuh dan seimbang. 1. Sila pertama mengisi dan melengkapi sila-sila lainnya. Sila ini mengisi sila kemanusiaan yang adil dan beradab dengan memberikan dasar bahwa kemanusiaan harus didasarkan pengakuan kepada Tuhan Yang Maha Esa tanpa landasan keagamaan yang beriringan dengan keberagaman. Konsep kemanusiaan dapat menjadi relatif dan kehilangan pegangan moral yang kokoh karena berperan secara keagamaan seperti ketuhanan dengan secara sebaik-baiknya. Demikian pula sila ketuhanan yang Maha Esa mengisi Pancasila kerakyatan dengan memberikan landasan sifat-sifat moral bagi pelaksanaan demokrasi. Demokrasi yang berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan akan dihasilkan keputusan-keputusan yang tidak hanya mempertimbangkan kepentingan duniawi, tapi juga tanggung jawab moral kepada Tuhan, tanggung jawab pada Tuhan Yang Maha Esa dalam bersikap dalam sesuai toleransi dan keagamaan yang diperoleh. Kedua, sila kedua mengisi dan melengkapi sila-sila lainnya. Pada Pancasila yang berbunyi pada Pancasila kedua ini memberikan dimensi kemanusiaan pada sila-sila lainnya. Pada sila-sila Pancasila ini yang berdasarkan kemanusiaan memiliki sikap yang harmonis serta mendapatkan kemanusiaan yang secara adil. Kemanusiaan ini biasanya sangat jarang yang namanya memanusiakan manusia dengan yang dimaksud pada Pancasila kedua. Yang ketiga, sila ketiga mengisi dan melengkapi sila-sila lainnya. Sila Persatuan Indonesia memiliki dimensi kebangsaan pada sila-sila lainnya. Sila Persatuan Indonesia juga mengisi sila kemanusiaan yang adil dan beradab dengan memberikan konteks bahwa kemanusiaan harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan menghargai keberagaman. Kemanusiaan dalam konteks Indonesia berarti menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Sila kedua ini memiliki ciri khas yang berbeda tanpa membedakan para rakyat dengan rakyat lainnya. Sama halnya melakukan kebaikan yang manusia butuhkan tanpa memberikan perkataan yang menyakitkan. Yang keempat, sila keempat mengisi dan melengkapi sila-sila lainnya untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Musyawarah untuk mufakat digunakan. Sila kerakyatan juga menyatakan bahwa keadilan sosial harus dicapai melalui proses demokrasi yang melibatkan partisipasi rakyat. Rakyat harus diberi kesempatan untuk mendapatkan secara adil agar mendapatkan yang mereka mau dengan cara mendapatkan masukan atau saran baik dari pihak manapun yang sudah melakukan permusyawaratan. Kelima, sila Pancasila. Sila kelima mengisi dan melengkapi sila-sila yang ada pada Pancasila. Dalam sila kelima ini justru memberikan tujuan serta orientasi bagi implementasi sila-sila yang ada pada Pancasila. Sila keadilan sosial juga mengisi sila kemanusiaan yang adil dan beradab dengan memberikan dimensi konkret bahwa kemanusiaan harus diwujudkan dalam bentuk keadilan sosial. Penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia tidak lengkap tanpa pemenuhan kebutuhan dasar dan kesejahteraan sosial. Pembahasan yang ke-9 adalah implikasi kesatuan sistematika Pancasila. Kesatuan sistematika sila-sila Pancasila memiliki berbagai implikasi yang luas dan mendalam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Implikasi-implikasi tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, implikasi ideologis. Kesatuan sistematika Pancasila memiliki implikasi ideologis bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa harus dipahami dan dilaksanakan secara utuh dan komprehensif. Yang kedua, implikasi konstitusional. Kesatuan sistematika Pancasila memiliki implikasi konstitusional bahwa Undang-Undang Dasar dan seluruh peraturan perundangan-undangan yang dibuat harus mencerminkan kesatuan nilai-nilai Pancasila secara utuh. Ketiga, implikasi hukum. Kesatuan sistematika Pancasila memiliki implikasi hukum bahwa sistem hukum di Indonesia harus dibangun dengan kesatuan dalam pada Pancasila. Hukum tidak memperbolehkan untuk hanya mencerminkan satu nilai, misalnya hanya nilai keadilan atau hanya nilai ketertiban, tetapi harus mencerminkan keseimbangan dari seluruh nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Yang keempat, implikasi politik. Kesatuan sistematika Pancasila memiliki implikasi politik bahwa sistem politik Indonesia harus dibangun berdasarkan kesatuan nilai-nilai Pancasila. Sistem politik tidak memperbolehkan untuk dilakukan dengan secara memperlakukan batasan dengan sistematika sila-sila Pancasila. Sila Pancasila ini secara artinya dengan melakukan politik yang ada pada hukum dan juga dilakukan dengan berdasarkan hukum pada politik. Kelima, implikasi ekonomi. Kesatuan sistematika Pancasila memiliki implikasi ekonomi bahwa sistem ekonomi Indonesia harus dibangun berdasarkan kesatuan nilai-nilai Pancasila. Sistem ekonomi tidak boleh hanya menekankan adanya aspek efisiensi dan perubahan ekonomi dengan mengabaikan aspek keadilan sosial, kemanusiaan, dan nilai-nilai lainnya. Baik, itu saja yang akan saya jelaskan dengan materi kesatuan sistematika sila-sila Pancasila. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.